Ken Gardit Podcast kembali lagi. Dan kali ini gue ada bintang tamu nih, salah satu ya movie enthusiast juga lah, teman gue di kampus nih. Coba kenalin dulu Jot, diri lu. Gue temennya Dito dari Betul. kampus yang sama. Kebetulan jurusannya juga sama. Iya, ya. gue jurusannya Terus juga sama nih, kita guys. ngobrol-ngobrol soal film, kita connect Yoi, gitu, betul connect banget. banget ya, mulai dari film-film superhero gitu Iya, sampai film-film yang selera juga nyambung ya. iya Dikit-dikit gitu, ya. yang non superhero juga nyambung banget. Kenalin, nama gue Jody ya, Iya. gitu ya. Semoga aja kedepannya bisa jadi partner yang cocok ya buat Betul. si Dito kedepannya ya. Semoga gue bisa terus Iya, konten sama si betul. Jody ini ya, karena ya chemistry-nya kalau off screen sih udah dapet guys sebenarnya. betul. Udah masuk sebenarnya. Cuma kan sekarang agak-agak diperhatiin yang nonton gitu ya, betul jadi ya. agak-agak sedikit pressure. Cuman kita bakalan keep up biar kita nggak ini Betul. banget lah ya gitu. Dan ini gue disclaimer dulu ya, ini obrolan santai aja ya. Dan ini murni pada konten kali ini gue akan menyampaikan opini dari gue sama dari Jody, oke? Betul. Kalau perbedaan opini itu nggak apa-apa, lu bisa berdebat di kolom komentar, tapi dengan debat yang sehat, oke? Siap, pasti tuh. Pada kali ini gue akan membahas film Oppenheimer yang akan rilis 21 Juli lah, 21 Juli nih, Jod. Bener-bener 3 bulan Gila, lagi ya. gila. Tipis banget nih Nggak jangka nyangka waktunya. Kita nunggunya tinggal 3 bulan lagi untuk bisa menyaksikan karya terbarunya Christopher Nolan nih guys. Nah, gue enaknya nanya apa dulu ya? Mungkin nanya sinopsisnya dulu nih. Lu udah paham Sinopsis belum ya? ya? Apa gue belum paham mungkin? Sinopsis Oppenheimer itu cukup simpel ya, nggak seperti film-film Nolan lainnya udah gitu dulu-dulu yang ya. agak-agak sedikit pusing, reward gitu Betul. ya. Sekarang dia bakalan coba biopic, Betul. ya biopic gitu ya. Biografi Ini, ya Indonesianya tuh. dia bakalan bawain cerita dari salah satu salah satu ilmuwan dari Amerika ya, yang namanya J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer. Ya, Iya. dia itu yang Menemukan dan bertanggung jawab atas pemakaian bom-bom nuklir Oh, sekarang. nah itu gue baru tahu nih. Tuh. Tuh, jadi gue dapat insight dari Jody Ya. juga ya dari podcast ini. Wah, kalau ngelihat sinopsisnya sih menarik banget Menarik ya, Jod. banget, Sumpah menarik menarik banget, banget, menarik ya, sumpah. banget. Kalau menurut gue nih emang patut ditunggu ya. Most Sangat, anticipated, sangat. Soalnya ditunggu. gue bener-bener kalau ngeliat Nolan itu kadang-kadang film-film yang bener-bener sampai sekarang diomongin gitu. Malah setuju keluar-keluar dari genre-genrenya dia. Ah, iya benar. Iya, kayak Dunkirk. Dunkirk juga. Dunkirk gue masih suka ngomongin sih. Kalau lu gimana Dunkirk? Dunkirk gue juga lumayan suka Iya, sih. itu Meskipun kan- keluar dari zona nyamannya Nolan. Betul, yang emang film-film pusing. keluar dari zona 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 nyamannya nyamannya dia Nolan. gitu. Sekarang dia nyoba biopic, berasanya lebih grounded tapi yang nakodain si Nolan Nah, gitu. iya. Gua Makanya menarik kita jadi banget penasaran itu, banget menarik ya. Sebenarnya paralelnya kayak ini sih Steven Spielberg. Oh, iya, Spielberg benar, itu kan setuju. dia sih zona nyamannya kan sci-fi, action adventure gitu. Dan di saat itu Spielberg dapet panggilan atau cetakan dari orang-orang itu ya sutradara sci-fi, action, adventure. Cuman ketika dia mencoba, waktu itu dia ngedirect film Color of Purple. Oh. Itu kan keluar banget dari zona nyamannya dia ya kan. Dan itu awalnya itu kritikus-kritikus sama orang-orang yang nungguin film itu kayak Awalnya, kok kurang iya, kayak ngeremehin gitu ngapain ya. Spielberg buat film-film kayak gini, dan ternyata itu jadi salah satu film Spielberg di luar sci-fi, di luar action adventure, tapi itu masih bagus banget, ya. bagus banget. Kalau menurut gue sih Spielberg yang keluar dari zona nyaman tuh Tintin. Tintin, The Adventure of Tintin. Itu kan jarang-jarang loh sutradara Jarang-jarang. sekelas Spielberg Iya, bikin film betul, animasi. betul, Kalau menurut betul. gue itu sih, karena gue gak terlalu ngikutin apa tadi? Spielberg. Yang Spielberg. Purple itu. Oh iya, Iya. Color of Purple gitu ya. The Color of Purple gue gak terlalu ngikutin jujur nih ya. Yang gue suka dari Spielberg itu sih Tintin. Betul. Nah, keluar dari ngomongin Spielberg nih, kita lanjut lagi ke topik utama ya, yaitu Oppenheimer-nya Christopher Nolan. Gue senang banget nih Jod, sebenarnya ya, gue senang banget ngelihat dari cast-castnya yang bertabur bintang. Wah, gila, lu paling nunggu performanya siapa nih? Dari Oppenheimer nih. Yang pasti kalau misalnya kita terbang dari film-film superhero, Robert Downey lah. Robert Downey, Jr. bener tuh. ya. Gua ngelihat looknya dia di film ini tuh, wah benar-benar kontras banget. Gua ngeliat first looknya itu ya, gila kayak anjir, gua benar-benar dia bakalan nge-reach actingnya dia apalagi gitu Iya, di sini bener. gitu ya, bakal Setelah sejauh keluar apa dia- lagi gitu. Setelah keluar dari Iya, Tony betul. Stark gitu Betul, ya, dia akan mencoba persona baru Iya. nih di filmnya Nolan. Patut ditunggu ya tuh Dan performanya tentu Robert Downey ya. saja
dari Cillian Murphy. Ya, Cillian Murphy, bener tuh. Dia sebenarnya jarang banget ngecewain sih kalau dalam acting ya, bener ya. Film series selalu. Betul, apalagi kalau kalian nonton Peaky Blinders, nggak usah diraguin lagi lah actingnya dia lah. Udah mantep banget. Performanya di The Dark Knight Trilogy juga bagus. Gitu. Itu patut ditunggu sih. Kalau gue pribadi sih, gue nunggu banget performanya Emily Blunt sih. Oh, Emily Blunt. Kalau gue ya, karena gue emang fansnya, karena gue emang fans Emily Blunt. Film Edge of Tomorrow, Sicario. Betul. Sumpah, gara-gara 2 film itu tuh gue cinta banget sama Emily Blunt. Dan gue nunggu performanya nih. Nah, dia tuh kalau nggak salah jadi istrinya ya, istrinya ya. Dia actingnya jadi istrinya si Oppenheimer-nya itu sendiri gitu. Ya kita tunggu aja lah. Jadi istrinya Robert Oppenheimer tuh. Bertabur bintang banget sih ini film. Ada Matt Damon, ada Rami Malek juga. Betul, ada Rami Malek. Oh iya, gue baru ingat ini juga kalau nggak salah jadi salah satu comeback-nya Dane DeHaan. Yang dulu mainin villain di film Spider-Man tuh, Green Goblin ya kalau nggak salah. Green Goblin. Dia siapa ya? Gue lupa tuh. Dane DeHaan. Dia kan main di The Amazing Spider-Man. Iya, yang jadi Green Goblin. Jadi Harry, Iya bener, Harry Osborn. Oh, gue baru tahu tuh. Dia sempat skip acting berapa tahun tuh kan. Nah, ini comeback-nya dia nih. Makanya ini wah gila sih, ini film bener-bener gue tunggu banget sih. Dan tentu saja kalau ngomongin film Nolan pasti di shot di IMAX ya. Betul, IMAX. Dan ini sekedar info ya buat lu semua. Ini adalah film pertama IMAX yang di shot dengan format hitam putih. Black and white lah. Gila. Ini film gila loh. Gila. Bener. Kalau misalnya gua bukan Nolan, gua bukan siapa-siapa, mana ada dibolehin. Iya. Sama yang di atas itu aja. Bener. Lu nge-shot di kamera paling mahal gitu ya, yang dikit gitu kan. IMAX ada dikit kameranya kan. Tapi black and white gitu. Iya makanya. Karena di zaman sekarang aja kayak film black and white aja narik penonton aja udah susah gitu. Makanya ini patut ditungguin gara-gara itu juga sih salah satu alasannya ya. Itu salah satu faktor-faktor kecil dari sekian banyak faktor lain. Betul. Karena kalau dilihat-lihat juga Oppenheimer ini visual effect-nya itu visual effect-nya dan apalagi Nolan nih anti CGI ya. Nah, gue nggak kebayang sih dia. Parah. Dia makanya kalau nggak salah di syuting itu bener-bener di daerah yang kosong gitu. Ini New Mexico ya nih. Iya kalau nggak salah. Di New Mexico. Dan dia ngeledakin bom asli ya. Gila. Efek ledakannya bom nuklirnya nanti bakal dibuat asli gila guys. Itu, tanpa CGI. Nolan emang gila sih. Nolan doang yang berani nih. Emang yang berani dan emang yang punya power dia sih gitu. Punya power, benar. Kita coba ngomong. Gue boleh cerita pengalaman sedikit ya? Boleh. Sharing. Jadi sebenarnya kalau Oppenheimer sendiri itu dari first look gitu, gue udah hook up banget, gue udah suka banget, gue udah nungguin banget. Dan kemarin kan gue nonton Avatar Way of Water itu kan di IMAX ya? Iya benar. Jadi tuh bener-bener setelah iklan gitu kan, yang di expect biasanya mulai filmnya kan. Iya benar. Tapi tuh gue tiba-tiba gue dapat scene-nya anjir. Dapat scene Oppenheimer. Gila. Tiba-tiba kalau nggak salah tuh dia scene yang dia naik tangga mau ke menara itu tuh bener-bener kalau Avatar kan kita warna-warni expect-nya. Tiba-tiba abu-abu begini kan gitu. Wah, gila bener-bener kontras banget ya, jauh banget ya. Gue kaget gitu kayak Avatar di film hitam putih. Gue kayak anjir Oppenheimer gitu. Terus di situ gua kalian yang nonton IMAX pasti juga dapat satu shot gitu. Dan ini Robert Downey ngomong gitu, ada line-nya gitu. Itu gue lupa line-nya apa, tapi itu bikin gue kayak merinding banget tuh, anjir sumpah. Oh itu berarti teaser ya, bukan trailer jatuhnya? Iya, cuman teaser. Awalnya itu dia kayak ada potongan scene sedikit gitu. Dan gue lihat-lihat, gue cari-cari di YouTube tuh nggak ada sumpah. Gila, berarti gitu. Emang khusus buat di bioskop tuh ya pasti bener-bener promosinya. Agak gemeteran di situ waktu nonton. Setelah klip itu gue langsung kayak IMAX. Jangan nggak di IMAX nontonnya dia. Wah gila tuh. Gila sih itu, benar gila banget sih. Gila ya. Jadi kita barusan udah ngomongin sinopsis, aktor dan aktris. Betul. Fun fact-nya udah sempat kita singgung. Nah, kita bahas apa lagi nih Jot anaknya nih? Kita bahas mungkin kita nggak mau terlalu banyak ngomongin dulu ya. Mending kita langsung ke ekspektasi ya. Ekspektasi kita langsung kali ya. Kalau ekspektasi gue ke film ini tuh gue ngerasa kayaknya Nolan bakal all out banget sih di sini. Setuju. Gitu ya. Apalagi dengan bertabur bintang 1, kedua juga dia kalau misalnya nge-shot di IMAX, tapi di sini hitam putih lah gitu kan. Oh ya hitam putih IMAX. Berarti emang ada sesuatu yang mau dia bawain banget gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin sendiri kan Oppenheimer ini kan tragis gitu ya. Iya. Dia kisah hidupnya ya. Iya, dia cuman
ilmuwan gitu, cuman itu disalahgunakan sama militer saat itu, karena itu zamannya juga lagi zaman perang kalau lagi zaman perang ya, lagi lagi butuh-butuhnya senjata gitu. Betul. Nah, disalahgunakan. Dan yang paling terkenal dari Oppenheimer ini ya itu yang dia pidato yang I am become the destroyer of the world itu. Iya, gue pernah denger itu, bro. Itu Sumpah. di YouTube ada itu. Kalau nggak salah buka aja gitu, Oppenheimer I am becoming the death, itu di YouTube ada itu, dia kayak Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. bukan speech, lebih kayak dia statement gitu. Cuman lu lihat sendiri dia benar-benar tatapannya kosong gitu kan, benar-benar wah gila benar-benar. Gua sih kalau misalnya jadi Oppenheimer tuh gimana ya, berdosa sih anjir. Merasa berdosa ya? Walaupun disalahgunakan gitu ya. Jadi kayak balik lagi ke ekspektasi gua sih kalau misalnya gua sih pengen banget ngelihat sejarahnya banget sih. Sejarah karena dari J. Robert Oppenheimer itu sendiri ya. Karena di sini pun ada beberapa scene yang shotnya itu tuh ada di pengadilan gitu. Kayak pengadilan gitu shotnya gitu. Dan di situ yang Robert Downey Jr. tuh ada di scene itu. Gue lupa dia jadi apanya gitu. Gue cuman ingat Matt Damon jadi salah satu petinggi militernya di saat itu gitu. Benar, gue pernah ngeliat first look-nya tuh yang bocor sama si Rami Malek juga. Nah, ada Emily Blunt juga tuh. Iya tuh. Di teasernya kalau nggak salah gue pernah lihat ya. Jadi gitu ya. Ekspektasi dari Jody ini. Gue setuju sih sama sebagian besar ekspektasinya. Karena mirip-mirip. Nah, ini kalau dari gue ya, kalau dari lu gimana Dit ya? Gue tambahin ya Jot ya. Kalau menurut gue, karena gue orangnya nonton film itu mengedepankan storytelling, sebenarnya gue nggak terlalu pengen ngelihat visual yang wah sih dari film ini. Tapi gue berharap, karena gue nggak terlalu ngikutin J. Robert Oppenheimer ini, gue berharap Nolan berhasil men-storytellingin dengan baik ke gue. Kisah-kisah hidupnya, pengenalan karakternya semoga dibuat bagus kayak film-film dia terdahulu. Betul. Udah, karena gue nganggep filmnya Nolan itu storytellingnya kan bagus-bagus ya dari dulu. Jadi gue cuma berharap satu sih, gue berharap storytellingnya sebagus film-filmnya yang terdahulu. Udah itu doang. Selain gue pengen ngeliat performanya dari Cillian Murphy sama Emily Blunt ya, di luar itu maksud gue. Ya paling itu aja sih ekspektasi dari gue sama Jody ya. Oh iya nih, ada sekedar fun fact ya buat lu pada. Fun fact bahwa Oppenheimer itu akan dirilis di hari yang sama dengan Barbie-nya Margot Robbie dan Ryan Gosling. Kontras banget ya. Jadi tuh. Lo bisa tuh kayak awalnya kalau misalnya emang lo mau serius banget gitu ya, nonton Oppenheimer, abis itu double feature nonton Barbie gitu ya, biar pulang-pulang tidurnya tenang gitu abis nonton Barbie gitu. Gue tapi excited sih sama Barbie. Itu mungkin bahasan beda lah ya gitu. Video berbeda gitu, aja ya. Nah, kalau lu di hari premier, lu pada bakal nonton mana nih? Oppenheimer atau Barbie? Atau keduanya lu tonton di hari yang sama tuh? Coba lu komen di bawah ya. Boleh Gua sama Jody pamit dulu. Terima kasih udah menonton. Dan jangan lupa subscribe channel gue ya, @KenGardit. Nanti IG-nya Jody sama TikTok-nya Jody juga bakal gua taruh di bawah ya. Boleh. Kalau lu mau ngikutin dia, sama IG gue juga. Oke? Terima kasih telah menonton.